Percuma kalian lakukan ini. Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak ingat apa-apa. Mizorogi Shinya, sekarang kau kelihatan sangat berbeda. Dulu, jujur saja aku akui kau sangat menakutkan kami. Kekuatanmu sungguh mengerikan. Untuk satu tujuan jahat, kau binasakan banyak orang. Kau menjerumuskan hati mereka ke dalam kegelapan. Akhirnya kau bertemu dengan Ultraman. Kalian bertempur, lalu kau lenyap. Kau tidak ingat itu sekarang. Namun, kami tetap harus melakukannya. Kami harus terus meneliti seberapa besar kekuatan jahatmu. Jangan! Jangan lakukan itu. 1 jam dari sekarang, lakukan pemeriksaan otak. Baik. Siapa aku? Siapa aku sebenarnya? Kau adalah boneka. Siapa kau? Ingatlah perbuatan mengerikan yang telah kau lakukan. Kau adalah boneka. Kau hanyalah alat. Mizorogi, ayo cepat, tangkap dia. Siap. Rupanya ingatanmu sudah pulih. Seperti yang kau harapkan. Itu bagus. Sekarang cepatlah jawab semua pertanyaanku. Kau tahu, aku tidak memiliki urusan apa-apa di sini. Tunggu. Permainanmu sudah selesai. Sudah terlambat, Mizorogi. Tidak ada artinya lagi. Diam kau. Masih ada yang harus kulakukan. Berhenti! Jangan tembak! Kejar! Jangan bunuh dia! Sebenarnya ada apa ini? Ayo ikut aku. Ini Misawa. Target yang kita kejar kelihatannya sudah dekat. Tunggu kabar selanjutnya. Kau kan... Apa? Mizorogi melarikan diri? Benar. Lebih dari itu. Salah seorang bawahanku, Nonomiya Mizuo, dijadikan sandera oleh Mizorogi. Mizuo dijadikan sandera? Sepertinya Mizorogi punya tujuan tertentu. Aku tidak mengerti. Kenapa sampai saat ini tidak seorang pun dari kami yang diperintahkan mengejarnya? Karena melihat keadaannya, situasi ini sudah sangat gawat, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Pak Matsunaga. Aku mengerti. Tapi kami tidak bisa memberangkatkan kalian sekaligus. Aku yang akan berangkat. Aku pergi bersama Komon.
Benar. Ke polisi memori. Benar? Berapa orang yang ingatannya telah kau hilangkan? Jangan! Diam. Ada yang harus aku lakukan. Jadi aku membebaskan diri dari mereka. Sergio, terima kasih banyak. Kalau nanti aku mati, kau yang membunuh dia ya? 49 orang. Jadi selama ini kau menghitungnya. Aku ingin mengingatnya. Aku ingin mengingat mereka yang ingatannya sudah kuhapus. Kau merasa bersalah? Entahlah. Aku hanya ingin melakukan itu. Kau ini aneh. Kenapa? Jangan mendekat. Kau terluka? Jangan mendekat. Tapi kau berdarah. Kita istirahat dulu ya. Tidak. Tapi kalau begini terus kau bisa tertangkap. Kenapa kau tidak lari? Mana mungkin. Kau kan sedang sakit. Kau memang aneh. Memangnya untuk apa kau melarikan diri? Saat itu, aku bersembunyi di gunung. Lalu aku bertemu dengan anak perempuan kecil itu. Seperti halnya diriku, ingatan anak itu juga dihapus. Yang bisa diingatnya hanyalah kenangan mengerikan. Kenangan saat orang tuanya dibunuh oleh monster jahat. Dan yang membunuh orang tua gadis kecil itu sebenarnya adalah aku. Anak itu namanya Riko kan? Kau tahu? Aku yang menghapus ingatannya. Dan aku yang merebut kebahagiaan anak itu. Karena itu, kau ingin minta maaf? aku tidak yakin dia memaafkan aku. Tapi seandainya aku bisa bertemu dengannya sekali lagi. Apa itu yang menjadi tujuanmu? Kalau begitu, aku akan mempertemukanmu dengannya. Aku janji. Jadi ayo kita kembali. Untuk apa? Kenapa kau tidak menangkapku? Padahal kau tahu apa yang sudah kulakukan di masa lalu. Kalau dulu aku bertemu denganmu, mungkin aku tidak percaya padamu. Tapi sekarang, akhirnya aku tahu kalau ternyata kau tidak bohong. Biarkan saja. Nagi? Lepaskan anak itu. Tunggu dulu, aku...
Bawa senjatamu. Kenapa? Jangan bergerak! Komon, Mizorogi! maaf. Silakan. Aku bisa saja membunuhmu. Tapi, meskipun nyawamu ku ambil, itu tidak akan menghidupkan Riko lagi. Sebaiknya kau menyerah. Ayo berdiri. Biar aku yang menembakmu. Tunggu dulu. Dengarkan aku. Lepas. Sudahlah. Sudah. Ternyata kalian semua memang aneh. Misawa. Tugas Mizorogi Shinya sekarang sudah selesai. Akulah penggantinya. Aku yang akan menyelimuti dunia dengan tangan kegelapan. Memphis si jahat. Ayo! Cepat lari. Tapi, Selamatkan anak ini. Cepat pergi. baik. Ultraman! Hidupmu tidak lama lagi akan segera berakhir. Dan sekarang, aku akan mengambil cahaya itu dari tubuhmu.
Nizorogi. Kau, bukankah seharusnya kau sudah mati? Sekarang, aku tidak peduli. Ayo cepat lakukan. Aku tidak bisa melakukannya. Kau yang menerima cahaya itu. Kau harus menjalankannya. Kau harus melakukannya. Aku hanyalah orang biasa. Sama seperti lelaki bernama Misawa itu. Hati kitalah yang telah ditipu oleh kegelapan. Kekuatan kegelapan. Tangan kegelapan. Kekuatan kegelapan. Tangan kegelapan. Iya. Maka berhati-hatilah. Tangan kegelapan ada di dekat kalian. Kenapa? Kenapa kau korbankan dirimu? Dulu aku menyukaimu. Tapi ternyata kekuatan kegelapan mengalahkanmu. Kemudian aku jadi membencimu. Kalau aku tidak punya rasa benci, aku tidak bisa mengalahkan monster. Tapi kenapa saat ini kau malah korbankan dirimu? Setidaknya berjanjilah untuk terakhir kali. Cobalah untuk hidup sebagai manusia biasa. Nagi. Jangan kau hukum dirimu sendiri. Sekali lagi, hiduplah sebagai manusia. Sekali lagi. Hidup sebagai manusia. Dialah korbanku berikutnya.
tangan kegelapan di dalam TLT. Jadi ini proyek Prometheus. Ini ilustrator kan? Oh ya, Shiori. Apa pendapatmu tentang organisasi kita? Maksudmu apa? Mereka menyembunyikan keberadaan monster dan menghilangkan ingatan. Belum lagi kita bekerja secara rahasia. Bukankah karena adanya monster, maka organisasi ini diperlukan? Tapi, bagaimana kalau organisasi membohongi kita? Itu Rete. Ada apa? Ada penyusup yang masuk. Itu dia. Dia masuk melalui pintu seksi zero, bagian paling dalam pangkalan ini. Apa? Seksi Zero? Itu adalah tempat penyimpanan energi di pangkalan ini. Kita juga tidak boleh mendekati tempat itu. Berhati-hatilah. Tangan kegelapan ada di dekat kalian. Sistem pencegahan otomatis bereaksi. Kelihatannya musuh sudah lari. Siapa musuh kita? Tangan kegelapan. Berkenaan dengan rangkaian kejadian, nanti akan datang seorang penyelidik. Dia datang dari kantor TLT Amerika Utara. Apa? Penyelidik? Ya, sekarang musuh kita sudah semakin dekat. Ren, bawain ini dong. Ya, tolong ya. Iya, meja yang itu ya. Selamat siang. Ini pesanannya. Ini sekalian. Baik. Maaf, siapa namamu? Hah? Namamu? Oh, Ren. Namaku Senju Ren. Senjuren. Ayo, kita pergi. Hah? Siapa sih dia? Mana aku tahu. Hari libur berikutnya di taman ini jam 1. Jangan lupa ya. Tunggu. Namamu siapa? Hasuki. Matsunaga Hasuki. Selamat ulang tahun. Aku pergi sebentar ya. Aku pergi sebentar. Mau pergi kemana? Ke Shinjuku. Baju Hazuki katanya sudah selesai. Sampai nanti ya. Aku pulang. Apa kabar, Hazuki? Papa pulang. Iya, Papa pasti pulang. Sampai kapan? Papa harus segera pergi lagi. Ya, mungkin agak lama Papa tidak pulang.
Papa, Ya, ada apa? Papa ingat kemarin hari apa? Ya, Hari ulang tahun Mama. Hazuki. Lain kali. Ya, Laporan dari Mizuho. Ada orang yang mendekati Senjuren. Coba lihat dan pikirkan. biarkan saja. Orang itu tidak perlu diawasi. Mizuhara Sara. Dia penyelidik yang datang dari TLT Amerika Utara. Dia bekas penanggung jawab bidang kimia dalam organisasi penanganan teror, namanya BSCT, yang dulu didirikan oleh pihak militer. BSCT juga menangani penyelidikan hujan meteor di Shinjuku 5 tahun lalu. Hujan meteor di Shinjuku yang menyebabkan banyak orang meninggal itu. Hah? Tapi, apa hubungannya hujan meteor dengan senjata biologi? Dia juga terlibat banyak dalam proses pembuatan anak-anak Prometheus. Hah? Penyebab dihentikannya proyek Prometheus adalah karena di antara anak-anak yang dihasilkan di sana, ada satu yang mengalami kesalahan fatal dalam proses penciptaannya. Apa maksudnya kesalahan fatal? Pada saat anak itu berusia 17 atau 18 tahun, atfosis dalam selnya tiba-tiba berkembang dalam tubuhnya secara tidak terkendali dan tidak bisa dihentikan. Jadi, artinya dia akan meninggal? Tidak ada cara untuk mengatasinya? Pakai obat misalnya? Orang yang menghentikan proses pembuatan obat itu adalah Mizuhara Sara. Apa? Berarti dia membunuh anak tidak berdosa? Maaf ya terlambat. Aku baru datang kok. Sebetulnya aku yang nunggu kamu. Tapi nggak juga. Nggak usah dipikirkan ya. Ternyata kau ini lucu juga ya. Aku. Ya sudah, ayo pergi. Hah? Kemana? Kenapa aku mengikuti mereka? Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa kamu ngajak aku pergi berdua? Aneh. Habis papaku sibuk. Pulangnya hanya sebulan sekali. Oh, Papaku bilang sedang menjalankan tugas rahasia. Tapi waktu papaku pulang, malah kami terlibat pertengkaran. Pertengkaran yang tidak akan kulupakan. Tunggu dulu. Papa, lepaskan! Maafkan aku, Papa. Sudah, tidak apa-apa. Kalau kau memang ada janji, pergi saja. Kau tahu, kadang-kadang aku mengamatimu saat kau sedang berjualan di taman hiburan. Kau tidak sadar ya? tidak. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku ini siapa? Aku tidak mengerti maksudmu. Aku ingin tahu banyak tentang dirimu. Makanya aku mengajakmu pergi. Dan tidak kusangka ternyata ini menyenangkan. Walaupun aku tidak tahu rahasia yang kau sembunyikan, tapi aku yakin kau orang yang baik. Karena itu aku senang. Mamaku sudah meninggal. Mamaku meninggal 5 tahun yang lalu. Saat itu ada meteor jatuh di Shinjuku.
Dulu, Papa dan Mamaku sering sekali bertemu berdua di taman ini. Mereka selalu bertemu saat ulang tahun Mamaku. Kasihan sekali anak Prometheus yang bernasib buruk itu. Yang aku tahu, nama obat yang dihentikan pembuatannya itu adalah Raphael. Raphael. Ren. Jadi anak yang dimaksud itu adalah Ren. Kapten Barbuda, perkenalkan, Kepala Penyelidikan dari TLT Amerika Utara, Nona Mizuhara Sara. Kemudian, Stafku, namanya Kemoto. Mari kita langsung ke masalah. TLT Amerika Utara curiga ada mata-mata dalam kasus Mizorogi Shinya. Menurut mereka, semua masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan Rete. Rete. Rete, yaitu lautan ingatan yang diciptakan para pendatang. Para pendatang siapa? Mereka datang ke bumi 20 tahun yang lalu di sebuah lautan pasir, tepatnya di Amerika. Para prajurit yang ditugaskan telah menemukan suatu zat yang bentuknya tidak beraturan. Itulah si pendatang. Setelah itu, pemerintah Amerika akhirnya berhasil mengetahuinya. Mereka adalah penduduk suatu planet yang kehilangan tempat tinggalnya karena adanya ledakan penciptaan planet baru. Mereka mengubah diri menjadi partikel cahaya dan datang sebagai imigran ke planet kita. Kita di sini menerima banyak ilmu pengetahuan melalui mereka. Contohnya adalah pembuatan TLT ini, Opticam Flash, Memorizer, dan berbagai macam teknologi canggih lainnya. Tapi, para pendatang ini juga mengajukan syarat. Seluruh teknologi ini boleh digunakan, tapi hanya untuk satu tujuan saja. Satu tujuan saja. Benar, untuk menghentikan pemusnahan oleh monster luar angkasa. Maksudmu? Ya, pemusnahan bumi. Kita berhasil mencapai pintu masuk data Amerika Utara. Kita bisa masuk dari pintu belakang, lalu melakukan penyerbuan tiba-tiba. Tapi apa bisa? Apa kita boleh memeriksa seluruh data mereka? Kalau tidak menyelidiki lebih jauh tentang TLT, kita tidak bisa tahu tentang tangan kegelapan. Sudahlah, teruskan. Tapi apa mungkin? Itu kan sulit. Kau meragukan aku ya? Astaga, kita ketahuan. Ada apa? Aduh, kita tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Yang bisa di-download cuma yang tadi itu. Itu kan Ultraman. Itu kan kota Shinjuku. Jadi, peristiwa di Shinjuku 5 tahun yang lalu itu benar-benar ada. Ya, kau benar sekali. Itu kenyataan. Peristiwa di Shinjuku 5 tahun yang lalu itu adalah pertempuran pertama monster dan Ultraman. Tapi kenapa? Kenapa ingatan orang-orang harus dihilangkan? Itu memang harus dilakukan. Ingatan tentang monster hanya akan mengundang datangnya monster itu. Karena itu, para pendatang mengorbankan dirinya dan menutup ingatan manusia di dunia. Itulah yang dinamakan lautan ingatan, Rete.
Apa ada orang yang kau sukai? Aku sih selalu menghindari hal-hal semacam itu. Kenapa? Ya, soalnya aku selalu berpindah-pindah ke sana sini. Jadi aku pikir hal itu tidak baik bagi orang yang mencintai aku. Kurasa itu tidak masuk akal. Hah? Kalau kau memang sudah suka, mana mungkin kau bisa menghentikan? Kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Tadi aku sudah bilang kan, aku sering memperhatikanmu. Ya, ada orang yang aku suka. Tapi anak itu serius sekali. Dan kadang-kadang sedikit galak. Tapi yang aku suka darinya adalah matanya. Dia selalu melihat dunia ini seperti apa adanya. Ini orangnya. Hei, selamat ya. Apa itu? Tanda kehidupan monster. Aneh. Kenapa muncul di tengah kota? Lari! Ayo lari! Tanda kehidupan monster muncul di wilayah 12.428. Knight Rider, segera bergabung. Bisu, tunggu di sini ya. Cepat. Bisu, tolong jaga dia ya. Wah, siapa dia? Itu raksasa perak. Ya, dia kan Ultraman. Besar sekali. Lihat, Ultraman. Untung ada Ultraman. Terima kasih banyak Ultraman. Kau sudah menolong kami. Ultraman. Ada apa ini? Ternyata kalian tahu.
Kapten sudah tahu hal ini, bukan? Ingatan kami selama ini sudah diubah. Aku mengerti maksud kalian. Tapi sekarang ini mereka dalam bahaya. Dan kalian tahu apa yang paling penting dilakukan. Tolong jelaskan semua ini nanti. Nama monster itu adalah Mega Flash. Dia menggunakan kekuatan yang sama dengan Ultraman untuk menciptakan Metafield. Jadi hati-hatilah. Sesudah titik koordinat ditentukan, segera masuk ke sana. Kemudian basmi dia. Siap. Ren, yang aku tahu, nama obat yang dihentikan pembuatannya itu adalah Raphael. Sisa hidup Ren sudah tidak lama lagi. Kita segera bantu Ultraman. Siap. Quadra Blaster. Tembak. Blaster tidak mempan. Pelangi buatan itu yang mengakibatkan energi terhalang masuk ke dalamnya. Senjata beam juga tidak bisa digunakan. Come on. Ganti serangan dengan peluru rudal. Siap. Abilok, tembak. Ren, Hari ini meteor telah jatuh di wilayah Aubar. Semua jalan yang menuju tempat itu telah ditutup oleh petugas. Pemerintah saat ini menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada. Apakah meluasnya berita tentang monster ini bisa dicegah? Bisa. Penanganan besar-besaran agar masalah ini tidak meluas telah mulai dilakukan. Satu babak sudah selesai. Kami serahkan semuanya padamu. Baiklah. Sampai nanti. Halo. Hazuki? Tenanglah. Dia aman dalam perlindungan kami. Kau jangan cemas. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Jangan sampai membuat papamu khawatir, ya? Kau kenal dengan papaku? Iya, dia orang yang hebat. Jadi pekerjaannya itu berhubungan dengan monster. Iya, aku memang pernah mendengarnya. Katanya kejadian di Shinjuku itu sebenarnya adalah
pertempuran antara monster dan si raksasa. Sudahlah, kalau kau memang sudah punya janji, pergilah. Jangan-jangan. Aku hanya bisa mengatakan. Papamu berjuang demi menyelamatkan dunia ini. Apakah yang dihilangkan oleh TLT betul-betul hanya ingatan tentang masalah itu saja? Jangan-jangan masih ada yang lainnya juga. Itu tidak benar. Yang bisa dilakukan TLT hanyalah membatasi impuls syaraf yang bersambungan dengan ingatan akan hal tertentu dari jaringan perputaran syaraf yang ada dalam otak manusia. Apa maksudnya ingatan tertentu? Artinya, hanya menghapus ingatan yang ada hubungannya dengan monster dan Ultraman saja. Nona Mizuhara, kau masih punya ingatan kejadian 5 tahun yang lalu? Ya, 5 tahun yang lalu, di atas langit Shinjuku, dan seluruh penjuru dunia muncul mesin besar yang penuh warna-warni. Cahaya yang dipancarkannya membungkus kami dan menjadikan dunia berwarna putih. Ingatan tentang Ultraman dan monster luar angkasa yang dimiliki seluruh manusia di dunia ini diambil. Lalu apa tujuan mereka melakukan hal sehebat itu? Karena mereka hidup dari menelan ketakutan orang-orang. Ketakutan itu lahir dari pengetahuan modern. Itulah tujuan dari tindakan yang kau tanyakan. Kalau ketakutan manusia semakin meluas, maka kemungkinan monster muncul akan semakin besar. Karena itu, orang-orang tak bisa dibiarkan terus hidup dengan ingatan tentang monster. Jadi ingatan manusia dihapuskan begitu saja. Ketakutan. Mama di mana? Ketakutan bisa dikalahkan kalau kau punya rasa dendam. Itu salah. 5 tahun yang lalu, tunanganku mengubah wujud dirinya menjadi monster yang dinamakan Diwan. Lalu, orang yang meminta pada Ultraman pertama, Maki Shunichi, untuk membunuh monster tersebut. Orang itu aku. Membunuhnya? Jadi kau punya rasa dendam. Dan dendam itu sangat besar, kan? Aku akui itu. Aku sangat benci pada monster. Tapi dengan itu saja tidak mungkin aku bisa berjuang hingga hari ini. Ingatan yang diperlukan untuk dapat mengatasi rasa takut itu bukan hanya rasa dendam. Itu adalah rasa cinta pada orang lain, kasih sayang pada orang lain. Aku mempelajari itu dari Ultraman. Kau tidak apa-apa? Monster Mega Flash sudah muncul lagi di tengah-tengah wilayah Aoba. Semuanya segera berangkat. Siap! Siap! Ayo. Tunggu, Koman. Monster itu muncul di tempat Ren berada. Tujuan tangan kegelapan sudah jelas sekarang. Segera membunuh Ultraman. Rafael belum selesai. Apa kau pikir aku tidak tahu? Untuk menyelesaikan pembuatan obat itu demi Senjuren,
Kau diam-diam menghubungi anak-anak Prometheus dan mengamati Ren, kan? Kau melakukan berbagai kontak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari para pendatang. Anak-anak Prometheus dilahirkan berdasarkan informasi genetikmu sebagai siswa yang terpandai di kelas. Kau menganggap mereka seperti anak-anakmu sendiri. Benar kan begitu? Tapi aku telah menghentikan pembuatan obat-obatan itu dan melanjutkan penelitian monster. Pasti kau menilai aku wanita jahat, kan? Itu tidak benar. Apa? Rupanya Tuhan mendengar doamu, Sarah. Kemudian mengirim bidadari Rafael ke bumi. Itu kutipan dari catatan Tobit. Tetapi nyawa Senjuren tidak bisa diselamatkan lagi. Kau tidak apa-apa? Aku haus sekali. Sebentar, aku ambilkan air ya. Come on. Come on. Aku harus pergi. Ren, jangan pergi. Monster itu mengincarmu. Kekuatanmu sudah berkurang. Kau tidak akan mampu melawannya. Bukankah pekerjaanmu? Kenapa? Adalah melindungi dunia dan manusianya. Aku juga ingin seperti itu dengan kekuatan Ultraman. Ren! Dia Ultraman. Semuanya, serang bersamaan. Siap! Siap! Sekarang saatnya! Ren!
Ren, Apa kau benar-benar akan kembali ke Amerika Utara? Sudah diputuskan? Apa? Dulu, Maki Sunichi meninggalkan kenangan padaku tentang arti melindungi dunia ini dan Ultraman yang sekarang. Senjura juga akan meninggalkan kenangan pada kalian semua, dimulai dari dirimu sendiri. Meskipun tangan kegelapan mengancam hidup kita semua, kenangan yang kita miliki tidak akan pernah lenyap selamanya. Papa, syukurlah kau selamat. Hazuki, maafkan Papa atas tindakan Papa selama ini. Sebenarnya aku tahu, Pak. Lupakan saja. Tapi berjanjilah padaku. Hah? Kalau nanti aku berulang tahun, kita pergi ke taman itu. Papa mau kan? Iya, iya. Papa janji. Jangan lupa ya, Pak. Tentu saja Papa tidak akan lupa. Percayalah. Bisa kami pergi sekarang? Iya, silakan. Ayo, Hazuki. Aku pergi ya, Pak. Hmm.